Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abed Nego Desti Amanda dengan NPM 223111015 dan saya akan menjelaskan materi statistik tentang ukuran penyebaran data kelompok. Di dalam pendahuluan, statistika tidak hanya mempelajari ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, tetapi juga ukuran penyebaran data yang menunjukkan sejauh mana data menyebar atau bervariasi dari nilai pusatnya. Dengan mengetahui ukuran penyebaran, kita dapat menilai apakah data suatu kelompok memiliki keseragaman tinggi atau justru beragam. Definisi dari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Terdapat ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari, yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam atau variasi, simpangan baku, dan simpangan kuartil. Pertama, jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data dengan rumus range sama dengan X max sama dengan dan min X min. Untuk data berkelompok, dalam tiap data terdapat range data dan interval kelas. Range atau jangkauan data adalah jangkauan data secara keseluruhan, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Interval data merupakan jangkauan data dari tiap kelas yang digunakan untuk membentuk distribusi data kelompok data. Kemudian yang kedua, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Untuk data berkelompok, simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada gambar ini. Kemudian simpangan baku. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Simpangan baku atau dilambangkan dengan SB merupakan akar dari ragam atau variasi tersebut. Kuartil adalah nilai membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil didefinisikan sebagai berikut. Kemudian selanjutnya adalah pengerjaan soal. Selanjutnya kita akan menghitung range dengan rumusnya yaitu range sama dengan nilai maksimal dikurangin nilai minimal. Nilai maksimalnya adalah 99 dikurangi dengan nilai minimal yaitu 35 dengan hasil 64. Selanjutnya untuk menentukan banyak kelas, kita menggunakan rumus Sturges atau di sini terlihat K sama dengan 1 ditambah 3,32 log 80 dengan hasil yaitu 3,22 dengan kita bulatkan yaitu 8. Kemudian nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian kita bagi dengan nilai K tadi yaitu 99 dikurang 35 per 8 yaitu dengan hasil 8. Selanjutnya kita buat tabel distribusi. Di sini ada 8 kelas dengan nilainya ini, frekuensinya ini, class mark ini, dan keterangan class mark dikali frekuensi dan class mark kuadrat. Selanjutnya, class mark kuadrat dikali dengan frekuensi, dan yang terakhir adalah frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, kita jumlahkan class mark dikali frekuensi tadi, total semuanya. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus ini, dan nilai total jumlah class mark tadi, yaitu hasil jumlahnya adalah 6086. Kita bagi 80 yaitu hasilnya 76,75. Kita bulatkan menjadi 76.
Selanjutnya untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya adalah class mark dikurangi dengan rata-rata. Kita kurangkan dulu, baru kita tambah. Dan jangan lupa untuk mengkalikan dengan frekuensinya, karena di rumusnya sini ada frekuensi. Jadi dikalikan dengan frekuensi, setiap frekuensinya. Jadi ini hasilnya ini, kita kalikan, setelah dikalikan, dijumlahkan semuanya dengan hasil totalnya adalah 871, kita bagi 80. Dengan nilai 10,89. Kemudian untuk mencari varian, kita gunakan rumus ini karena menurut saya ini lebih mudah. Di sini kita masukkan jumlah total dari class mark kuadrat dikali frekuensi, yaitu 477.757. Kita bagi 80, karena nilainya 80. Kemudian di sini kita masukkan class mark dikali frekuensi, yaitu 6086. Bagi 80, kemudian kita karena ada kuadrat. Selanjutnya, kita hitung, dan hasil akhirnya adalah 185. Untuk mencari simpangan baku, kita menggunakan rumus akar dari varians tadi. Dengan disimbolkan di sini adalah varians adalah S kuadrat. Jadi 185. Akar dari 185 yaitu 13,60. Selanjutnya kita cari mediannya. Di sini batas bawah kita dapatkan dari sini. Kita hitung frekuensi mediannya, yaitu rumusnya adalah N per 2. Sama dengan 80 per 2, yaitu hasilnya 40. Jadi, nilainya 40 ini masuknya ke kelas 6, yaitu 75 dikurang 82. Jangan lupa untuk batas bawah dikurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya 74,5 ditambah frekuensi mediannya 40 dikurangi dengan frekuensi sebelum median yaitu 35 dan frekuensi mediannya yaitu 17 dikurangi dengan interval kelasnya. Interval ini dapatnya dari sini. Kemudian dengan total mediannya yaitu jumlah akhirnya 76,85. Setelah itu kita hitung modus dengan rumus ini. Kita cari dulu frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelum modus, yaitu 19 dikurangi dengan 9, sama dengan 10. Dan untuk mencari D2-nya, kita kurangkan frekuensi modus dengan frekuensi sebelum modus. 19 kurang 17 yaitu 2. Kenapa batas bawahnya bisa 66,5? Karena frekuensi modus ini adalah 19. Kita lihat frekuensi paling tinggi adalah 19. Jadi di sini di kelas 5 ini adalah frekuensi modusnya. 67 dikurangkan dengan 0,5 jadinya 66,5. Dengan hasil frekuensi modusnya adalah 73,17. Kemudian untuk simpangan kuartil di sini kita menggunakan rumus ini dengan hasilnya ini. Dan ini rumusnya untuk mencari simpangan kuartil. Kita masukkan semuanya. Jadi kuartil 1 hasil akhirnya adalah 68,18. Kuartil 2 adalah median dan kuartil 3-nya adalah 86,5. Selanjutnya untuk mencari simpangan kuartil yaitu ini rumusnya dengan hasil akhir 9,16. Demikian yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.